Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya Gen Z dan milenial. Ya, data Komisi Pemilihan Umum atau KPU dari 204.807.000 pemilih, lebih dari 50% atau sekitar 113 juta pemilih berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Ya, sejumlah studi dan juga riset menunjukkan terjadi pergeseran ketertarikan pemilih muda terhadap karakter kepemimpinan nasional. Lalu apa saja yang mempengaruhi referensi pemilu 2024 dan bagaimana tanggapan para pemilih muda? Dan berikut adalah Vloganza. Halo pemirsa Vloganza, apa kabar? Senang sekali kembali saya menyapa Anda dalam segmen khusus RCTI yakni Vloganza. Dan tema kita kali ini seputar pemilu tahun 2024 yang tidak terasa akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Tinggal menghitung hari saja. Dan tentunya Presiden Joko Widodo sudah menjabat selama 2 periode dan tidak bisa kembali mencalonkan diri, sehingga terdapat 3 calon presiden dan juga wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024. Namun berdasarkan data sebanyak 204,8 juta pemilih akan menyuarakan haknya dalam kontestasi tersebut. Dan sebanyak 56% pemilih milenial atau Gen Z mendominasi atau sekitar 114 juta jiwa. Lantas seperti apa preferensi mereka dalam pemilihan paslon calon presiden dan juga wakil presiden? Untuk itu saya, Nata Arman, dan juru kamera Adi Setiawan akan mencari tahu. Mari ikuti saya. Dari sisi politik, Jokowi tidak bisa mencalonkan diri sehingga level kompetisi ketiga pasangan capres dan cawapres bakal ketat. Implikasi lainnya, kompetisi antar partai politik juga masih dinamis, meskipun sudah terbentuk stabilitas suara partai pada tingkat pemilih. Dan pada pemilu 2024 akan menjadi pemilu ke-6 setelah reformasi yang seharusnya kian menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi. Penyelenggaraan pemilu seharusnya dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan adil. Berdasarkan data, lebih dari 204,8 juta pemilih akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 untuk menentukan hak pilih mereka. Namun, di samping itu semua, milenial atau Gen Z sekitar 56% akan mendominasi, yang tercatat lebih dari 114 juta jiwa. Pemirsa, beberapa studi dan juga riset menunjukkan terjadi pergeseran antar pemilih muda terhadap karakter kepemimpinan nasional. Pada pemilu pada tahun 2019, preferensi pemilih muda lebih mengarah kepada karakter pemimpin yang merakyat dan juga sederhana, barulah diikuti dengan karakter jujur dan juga anti korupsi. Fakta tersebut juga bisa menjadi faktor penjelas mengapa Presiden Joko Widodo bisa memenangkan Pilpres pada tahun 2019 dibandingkan dengan pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Sementara pada pemilu 2024, kriteria pemimpin masa depan yang lebih disukai oleh pemilih muda adalah yang pertama, jujur dan anti korupsi, barulah diikuti dengan karakter mereka. Kemudian yang kedua adalah sederhana. dan kami akan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan. Tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, yuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah Ibu yang terdaftarnya sebetulnya KTP-nya di Jogja, tapi sudah
kurus sehingga bisa ikut nyoblos di Jakarta. Jadi kita akan sama-sama sekeluarga nyoblos di sini. Anak-anak semua nyoblos, Pak? Tidak. Jadi Mutiara, Tia, Mikail, Ali nyoblos di sini. Kaisar, dia sedang kuliah di Inggris. Jadi dia sudah 2 hari yang lalu kalau tidak salah, 2 hari yang lalu dia nyoblos di London. Basir dikecilin. Lalu Ismail masih SMP. Ismail mana Ismail? Ismail SMP. Jadi Ismail nggak nyoblos. Pak, ada instruksi Pak, nyoblos wajah Bapak atau nyoblos wajahnya Caimin? Kopi. Kita coblos amin. Coblosnya amin. Ada tulisan di jasnya tuh. Ada tulisan amin. Coblos saja amin. Oh, iya. Ini tadi jadi gini. Bela dulu. Setiap kali kampanye itu selalu ada saja yang memberikan sumbangan. Dan sumbangan itu diberikan langsung, biasanya saya kantongin. Nah, yang kantong depan rupanya dikeluarin, kantong belakang baru ketemunya hari ini nih. Jadi saya taruh di kantong belakang, saya nggak kerasa. Ini celana dipakai kampanye, saya nggak ingat yang kapan. Tapi ini ada sumbangan 200.000 rupiah. Dan ini saya teman-teman sekalian bukan soal nilainya, tapi bagi mereka angka 200.000 rupiah itu besar. Bahkan saya terharu menerima sumbangan dari teman-teman yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota. Mereka mengumpulkan 1 box berisi uang-uang receh, uang-uang kertas yang jumlahnya secara nominal itu angkanya kami belum hitung, tapi 1 tempat itu mungkin beberapa juta rupiah. Tapi itu adalah sumbangan 20 ribuan, 10 ribuan, ada 100 ribu, 50 ribu. Itu sumbangan dari rakyat kebanyakan yang membuat kami makin yakin bahwa mereka memang menginginkan ada perubahan nasib. Dan itu dipercayakan kepada kami. Jadi kami terima kasih. Jadi ini tadi. Dan selalu aja kalau acara itu ada yang memberikan uang, ada yang memberinya tulisan. Ya, Raisa dan juga pemirsa, tadi baru saja kita simak pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kita akan menuju ke Cawapres Mahfud MD. Ya, di Yogyakarta. Baik. Saya waktu itu ya sudah, saya tidak jadi apa-apa, saya standby aja di DPR. Tapi sesudah itu Tuhan mengatur. Kira-kira menurut saya Tuhan itu bilang, Mahfud, kamu tidak usah jadi menterinya Pak SBY dulu, kamu ada tugas lebih penting. Kira-kira Tuhan begitu. Karena sesudah itu saya langsung jadi ketua MK. Dan Pak SBY yang telepon saya tengah malam, Pak Mahfud, bismillah ya, ini saya tanda tangani bersama Pak Mahfud sebagai hakim konstitusi. Dulu dia nggak jadi nanda tangannya saya sebagai menterinya, dia menjadi MKD, kan lebih tinggi dari menteri kalau MK, kalau ketua MK kan. Nah di situ jadi itu duduknya jajar Pak SBY, bukan di belakangnya lagi kan. Dan dulu mau diangkat jadi menteri nggak jadi dulu. Nah itu kalau Tuhan itu menurut saya kalau memberi kegagalan itu tunggu mungkin dia dibelokkan untuk suatu kesuksesan yang lain. Cukup ya. Sekarang saya nanti bergerak dari sini jam 8. Oke, makasih ya. Ini baju yang dipakai ke TPS yang ini, Prof. Apa akan berganti lagi, Prof? Apa? Baju yang akan dipakai ke TPS. Ya enggak tahu lah nanti. Ini aja kata ibunya. Udah gitu ya. Ayo siap-siap. Oke. Makasih, Prof. Makasih ya, Bu. Kaprat, Prof. Ayo foto yuk. Prof, tabrak, Prof. Berisik, Prof. Sawal. Ibu di tengah, Bu. Prof.